Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Berjumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 30 November tahun 2022. Dan tentunya kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang ajaib yang boleh kita rasakan hingga pada pagi ini. Kembali lagi kita akan renungan pagi atau mendengarkan firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Umat Allah Dijanjikan Kecurahan Roh Kudus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang hendak kami dengarkan pagi ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Kami hanya berjalan di dalam rencana Tuhan, di dalam firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur serta memohon berkat-Mu lewat firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Umat Allah Dijanjikan Kecurahan Roh Kudus. Dan ayat firman Tuhan Yehezkiel 39 ayat 29, Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekali lagi, Yehezkiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaatnya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji lainnya, hal itu diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus, namun demikian tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Hanya kepada mereka yang melayani, yaitu mereka melayani Allah dengan rendah hati, roh itu diberikan. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya, kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Roh Kudus datang sebagai penasehat, penyuci, pembimbing, dan saksi. Lebih dekat orang-orang percaya berjalan dengan Allah, lebih jelas dan berkuasa pula lah mereka menyaksikan kasih penebus dan anugerahnya yang menyelamatkan. Jadi saudaraku yang kekasih, pekerjaan Roh Kudus adalah roh di mana Allah bekerja di hati kita. Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita oleh karena Allah menjanjikannya. Kepada yang berduka dihibur oleh karena Roh Kudus memberikan penghiburan yang sejati. Jadi sifat daripada Roh Kudus, dia dapat bekerja di setiap hati kita. Kalau kehadiran Yesus pada waktu dia di dunia ini, dia hadir hanya ketika dia ada di satu tempat, dia tidak bisa ada di satu tempat yang lain. Tetapi pekerjaan Roh Kudus, dia bisa ada di mana-mana, di hati setiap orang. Dan ini keunikan, kalau kita belajar tentang Trinitas, inilah keunikan daripada Allah itu. Allah Bapa, dia mengutus anaknya. Jadi ketika Yesus berperan, dia berperan sebagai anak, diutus oleh Bapa untuk mati di dunia ini. Dan ketika manusia melihat
bagaimana Yesus berkorban untuk kita. Roh Kudus menggerakkan hati. Nah, ini peran Roh Kudus kepada setiap orang di hati mereka. Mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi oleh karena bantuan kuasa Roh Kudus. Hingga saat ini kita masih tetap percaya, meyakini bahwa Roh Kudus masih tetap bekerja di hati saya, di hati saudara-saudara, dan di hati setiap orang yang mau tetap percaya kepadanya. Kalau Allah menyajikan Roh Kudus kepada bangsa Israel, kepada umat pada waktu dulu, Allah yang sama juga sudah menyajikan Roh Kudus bekerja di hati kita, setiap orang, setiap umat yang berada di akhir zaman ini. Kiranya mari kita terima pekerjaan Roh Kudus sebagai penguat, penghibur. Dia yang menguatkan kita, menghibur kita. Maka kalau kita menerima itu, kiranya hidup kita diberkati, dituntun terus untuk semakin setia kepada Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Berkati kami, pelihara kami hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami tidak berjalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami dan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.